Kisah nyata, sang miliarder, merawat sendiri istri selama 25 tahun. Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Namanya sering muncul di koran, televisi, di buku-buku investasi dan keuangan. Dialah salah seorang tokoh di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia sekarang ini. Juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Ia tergolong miliarder. Dalam posisinya seperti sekarang ini, boleh jadi kita beranggapan, pria ini pasti super sibuk dengan segudang jadwal padat. Bukan hendak menyoroti kesuksesan beliau sebagai eksekutif, tetapi kesehariannya yang luar biasa. Usianya sudah tidak terbilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Tapi Pak Suyatno masih bersemangat merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun, dikaruniai 4 orang anak. Cobaan menerpa tatkala istrinya melahirkan anak yang keempat. Tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Pak Suyatno sendirian memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia gendong istrinya ke depan TV, agar tidak merasa kesepian. Istrinya sudah tidak dapat bicara, selalu hanya terlihat senyum. Untunglah kantor Pak Suyatno tidak terlalu jauh dari kediamannya, sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya untuk makan siang. Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan mata, namun bagi Pak Suyatno sudah cukup menyenangkan. Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan penuh kesabaran dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, tinggal si bungsu yang masih kuliah. Pada suatu hari, saat seluruh anaknya berkumpul di rumah menjenguk ibunya, karena setelah anak-anak mereka menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing, Pak Suyatno memutuskan dirinya lah yang merawat ibu mereka karena yang dia inginkan hanya satu, semua anaknya dapat berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, si anak sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat Bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak izinkan kami menjaga ibu," kata si sulung dengan air mata berlinang. "Sudah keempat kalinya kami mengizinkan Bapak menikah lagi, kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami tidak tega melihat Bapak. Kami berjanji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian," tambah si anak melanjutkan permohonannya. Lalu sang bapak menjawab, "Anak-anakku, jika perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah lagi. Tetapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, tidak satu pun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia. Apakah batin Bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya seperti sekarang? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anaknya. Meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka juga menyaksikan butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno, yang dengan pilu menatap mata suami yang sangat dicintainya. "Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintai dia apa adanya? Jika dia sehat pun, saya belum tentu mau mencari penggantinya, apalagi dia sakit," katanya sembari berurai air mata. "Setiap malam saya bersujud dan menangis. Saya hanya dapat bercerita kepada Allah di atas saja.
Saya yakin hanya kepada Allah, saya percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya. Cinta saya kepada istri saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Semoga menginspirasi.